DPR Jocor habis mendaki Yakut Khalil Qamas soal penyelewengan dana pesantren. Karena kadang-kadang berdasarkan kertas saja Pak Menteri, karena ada izinnya, di situ diatur sedemikian rupa, ya, tidak dicek, akhirnya yang ada gedungnya tapi tidak pakai kertas nggak dapat bantuan, yang ada kertasnya nggak ada gedungnya dapat bantuan Pak. Nah, ini perlu kita perhatikan secara serius. Kami berharap Gus Yakut punya legacy tersendiri Pak. Di zaman kepemimpinan Pak Menteri ini ada hal yang bisa kita kenang, bahwa pemotongan dana pesantren dan pemotongan dana BOS itu bisa kita akhiri. Karena bagaimanapun sebenarnya itu untuk orang-orang yang tidak mampu. Juga ada upaya-upaya potongan dan juga 50% yang katanya akan disumbangkan. Mulia sih sebenarnya pernyataannya itu kalau kami dapat di lapangan, katanya untuk sumbang masjid atau musola. Tapi kita tidak tahu karena itu kan pernyataan yang disampaikan kepada para pengurus pesantren, madrasah Bina dan ATPK ya. Nah ini yang menurut saya memang harus diselesaikan karena bantuan operasional pesantren ini itu dari tahun ke tahun terus berlangsung. Dan di saat ini publik banyak menyoroti pengelolaan anggaran dan program di Kemenak, termasuk dengan pengelolaan anggaran BOP dan BOS. Namun, terdapat banyak bentuk penyimpangan yang dilakukan berbagai oknum dalam mengelola dana BOP, seperti membuat pondok pesantren fiktif. Banyak persoalan-persoalan yang kami temui, tentu yang mengaku-ngaku oknum partai yang memanfaatkan dana BOP pesantren ini yang katanya jadi bagian kampanye politik, gitu ya. Kemudian juga ada upaya-upaya yang menyatakan bahwa ini adalah jasa mereka. DPR Jocor habis mendaki Yakut Khalil Qamas soal penyelewengan dana pesantren. Menteri Agama Yakut Khalil Qamas tengah menjadi sorotan karena kasus penyelewengan dana pesantren. Ketua Komisi 8 DPR Yantri Susanto meminta klarifikasi pengelolaan anggaran dan program Kementerian Agama yang disoroti masyarakat. Di antaranya yakni bantuan operasional pesantren dan bantuan operasional sekolah. Yantri mengultimatum mendaki Yakut Khalil Qamas agar mengevaluasi pelaksanaan anggaran 2021, sekaligus juga mengevaluasi kinerja program dan anggaran 2022. Pengelolaan anggaran dan program di Kementerian Agama Republik Indonesia yang mendapat sorotan publik hari ini tentang banyak hal Pak Menteri, di antaranya BOP dan POS. Kata Yantri saat rapat bersama Mendak di Kompleks Parlemen Jakarta, Yantri mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan BOP ditemukan banyak penyimpangan yang dilakukan oleh berbagai oknum. Penyimpangan BOP itu diantaranya yakni soal pesantren fiktif. Untuk BOP pesantren ditemukan banyak penyimpangan yang dilakukan oleh berbagai oknum, ujarnya. Mendak Yakut Khalil Qamas harus atasi masalah penyelewengan dana pesantren menurut politikus PAN ini. Pelaksanaan BOP hanya merujuk pada surat perizinan pesantren. Tidak ditinjau kembali oleh Kementerian Agama apakah bukti fisik berupa gedung atau bangunannya ada atau tidak. Dampaknya, kata Yantri, banyak pesantren yang tidak memiliki bangunan tapi memiliki surat perizinan yang mendapatkan bantuan tersebut. Akhirnya yang ada gedungnya tapi tidak pakai kertas gak dapat bantuan. Yang ada kertasnya gak ada gedungnya dapat bantuan Pak. Ini perlu kita perhatikan secara serius, kata Yantri. Selain itu Yantri juga mendengar adanya pemotongan dana bantuan oleh oknum di lingkungan Kemenak. Yantri meminta Mendak Yakut Khalil Qamas komitmen agar penyelewengan ini tidak terjadi, termasuk para pihak lain yang mungkin menggunakan kesempatan tentang BOP itu untuk mendapatkan keuntungan yang mereka ambil, ujarnya. Dalam pada itu, Yantri juga mendengar penyimpangan juga terjadi pada bantuan operasional siswa pada madrasah-madrasah. Ia berharap ke depan berbagai penyimpangan program dan anggaran tersebut tidak terjadi dalam pengelolaan anggaran 2022. Kami yakin dengan adanya efek jerah atau tindakan yang tepat, kami meyakini insya Allah semua bisa kita akhiri dan pada akhirnya anggaran itu dapat efektif efisien, dapat digunakan sebesar-sebesarnya pada penggunaan anggaran, imbunya. Diketahui dugaan pemotongan dana untuk pondok pesantren itu mulanya terungkap berdasar temuan Indonesia Corruption Watch. Lembaga pemerhati masalah korupsi itu menemukan adanya penyelewengan dana BOP di Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Kejanggalan itu berupa dugaan pemotongan anggaran untuk ponpes oleh oknum partai politik atau parpol.
Hal itu diungkapkan Wakil Koordinator ITW Agus Sunaryanto dalam peluncuran laporan hasil pemantauan program BOP Kemendak untuk pondok pesantren. Mendaki Yakut Khalil Kaumas harus siap-siap kena serangan netizen. Ada orang mengaku dari partai tertentu melakukan pemotongan sebesar 30% dengan dalih sebagai sumbangan untuk pembangunan masjid, ujarnya. Namun Agus tidak mengungkap secara detail identitas oknum yang dimaksud juga parpolnya. Hanya saja ia menyebut oknum itu dibantu oleh tim sukses Pileg 2019 untuk mengkoordinasikan beberapa pondok pesantren di Labuan Batu dan Padang Lawas. Sebelumnya Kementerian Agama menegaskan tidak akan memberikan toleransi jika ada oknum yang terbukti melakukan penyelewengan dana bantuan operasional pendidikan pesantren. Tindak tegas, Kementerian Agama berprinsip bertoleransi terhadap siapapun yang hendak melakukan penyelewengan dana BOP. Kata staf khusus Menteri Agama Muhammad Nur Saban dalam keterangan, kira-kira langkah apa yang bakal diambil oleh Mendagri Yakut Khalil Kaumas?